A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Yusufu ibnu Musa hadatsana Jarirun anil A'mash an Abi Sholihin an Abi Sa'idin qala berkata Abi Sa'id. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu berfirman siapa Allahu Allah. Ya Adamu wahai Adam. Fayaqulu maka berkata siapa Adam, labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Labbaika dalem ya Allah. Nah, kalau bahasa kita labbaik itu dalem. Wa sa'daika dan ya sama. Ini bahasa yang lain tapi maksudnya sama. Labbaik wa sa'daik. Wal khairu dan kebaikan fi yadaika di dalam tangan engkau. Qala berkata siapa Abi Sa'id, yaqulu berfirman Allah, akhrij keluarkanlah ba'than nari utusan neraka. Begitu setelah Mbah Adam menjawab labbaik ya Allah wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ternyata Allah kemudian perintah kepada Mbah Adam untuk mengirim dari anak cucunya untuk jatah neraka. Qala berkata siapa Adam, wama dan apa ba'tha utusan an-nari neraka. Terus Mbah Adam ingin lebih jelas. Maksudipun dos pundi ya Allah, kok saya disuruh mengirimkan anak cucu saya sebagai utusan ke neraka. Qala berfirman Allah, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Mingkuli dari setiap alfin 1000 tis'ami'atin 900 wa tis'atan dan 9 wa tis'ina dan 90. Kemudian Allah menjelaskan dari setiap jumlah 1000 yang kamu kirimkan untuk ke neraka itu sebanyak 999. Masya Allah. Jadi setiap 1000 hanya satu yang selamat dari neraka, yang masuk surga. Berarti kaitannya dengan hidayah ya, setiap 1000 itu hanya satu yang oleh Allah dikasih hidayah. Sisanya itu semuanya jatah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fadzaka maka demikian itu khina yashibu ketika telah beruban siapa asawiru anak kecil, watadha'u dan melahirkan siapa kulu setiap dzati hamlin yang mempunyai kandungan, hamlaha pada kandungannya, kulu itu setiap orang, hamlaha pada kandungannya. Wataro dan melihat engkau Muhammad annasa pada manusia, sukaro mabuk siapa manusia, wa mahum dan tidak ada mereka manusia bisukaro dengan mabuk, walakinna dan akan tetapi azaballah siksa Allah syadidun yang sangat. Titik dulu. Nah setelah antara Adam dan Allah berdialog ini ya. Ini kejadiannya ketika awal-awal Mbah Adam belum diturunkan ke dunia, masih di sana, masih ya setelah diciptakan. Kan pertama itu kemarin kan sudah kita kaji Mbah Adam diusap punggungnya. Usapan pertama Allah berfirman, ini anak Adam akan mengeluarkan anak cucunya sebagai jatah surga, kan gitu. Usapan yang kedua kata Allah, ini anak cucu yang nanti jatah neraka. Jadi tentu jatah nerakanya itu yang lebih banyak daripada yang jatah surga. Nah, di sini Allah kembali menceritakan, oleh Nabi diceritakan bahwa Allah berfirman kepada Mbah Adam, wahai Adam. Kemudian Mbah Adam menjawab labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Kemudian selanjutnya Allah katakan kepada Adam, hai Adam, kamu supaya mengeluarkan utusan anak turunmu ke neraka.
Terus Mbah Adam nanya lagi, maksudnya pripun ya Allah, utusan ke neraka itu pripun atau jelasnya pripun. Nah, terus Allah menjelaskan, setiap 1000 jumlah 1000, maka yang 999 itu jatah yang harus kamu kirimkan untuk neraka. Nah, berarti sisanya kan hanya 1. Nah, demikian ini terjadinya nanti ketika anak kecil sudah ubanen, bahkan mungkin masih baru kelas 1 SD itu sudah penuh ubannya. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat kan. Kemudian juga tanda-tanda hari kiamat yang lain, di mana setiap wanita yang punya kandungan, yang sedang hamil, mereka semua akan melahirkan kandungannya itu. Walaupun masih baru 3 bulan hamilnya, ya, pokoknya akan keluar semua, akan melahirkan semua. Dan Muhammad, saat itu kamu melihat manusia itu pada sempoyongan seperti mabuk, jalannya itu sempoyongan, bahkan sekali-sekali jatuh ketebruk, bangun lagi jalan sempoyongan. Namun sesungguhnya itu bukan karena mabuk, bukan karena mabuk minuman, melainkan itu adalah pengaruh daripada siksa hari kiamat. Jadi manusia yang mengalami hari kiamat pada saat itu seperti orang teler begitu, sempoyongan, sekali-sekali jatuh gelebruk, bangun lagi jalan sempoyongan, bahkan kakinya diseret-seret. Nah, itu adalah termasuk pengaruh daripada siksa di hari kiamat. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya, Bapak Ibu, tidak akan menjumpai hari kiamat. Bahkan orang-orang iman ini, khusus orang iman, ketika hari kiamat itu hendak terjadi, Allah mengutus angin, ya, angin yang semilir, angin yang bikin ngantuk itu, untuk menerpa satu-satunya orang iman. Orang iman yang kena angin itu semuanya akan tertidur alias mati semua, sehingga di dunia tidak ada lagi orang iman, yang tersisa adalah orang-orang gak iman semuanya. Fastada, maka merasa berat, zalika, demikian itu cerita, alaihim, atas mereka, para sahabat. Nah, sahabat-sahabat yang mendengarkan cerita Nabi ini gelisah semuanya, sedih. Tapi ya coba 1000 hanya 1 ya yang selamat. Jadi berpikir keras para sahabat, waduh, jangan-jangan kita tidak lolos yang 1 ini. Nah, faqalu, berkata mereka, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayuna, di mana kita? Zalika, demikian itu, siapa? Ar-rajulu, orang laki-laki yang 1 itu. Waduh Nabi, lah terus kita gimana ini kalau hanya 1? Setiap 1000 hanya 1. Waduh. Qala, bersabda Nabi, absyiru, bergembiralah kalian. Kalian tidak perlu sedih seperti itu, tetapi gembiralah. Fa'ina, maka sesungguhnya min Ya'jud wa Ma'jud, min Ya'jud, dari Ya'jud, wa Ma'jud, dan Ma'jud. Nah itu, ini juga makhluk Allah ya, Ya'jud Ma'jud ini. Alfun, 1000, wa minkum, dan dari kalian manusia, rojulun, 1 orang laki-laki. Jadi hitungan 1000 itu didominasi oleh Ya'jud Ma'jud, karena makhluk Allah Ya'jud Ma'jud ini mereka semuanya adalah makhluk yang kafir. Bahkan kalau dalam Al-Quran ceritanya kan Ya'jud Ma'jud kan kanibal itu kan, makan manusia. Dia tinggalnya di ujung kulon yang dikurung oleh Raja Dzulqarnain itu kan, dikurung antara 2 lembah Azerbaijan. Ketika Raja Dzulqarnain ini raja iman yang diberi kelebihan oleh Allah, pergi kemana saja tanpa menggunakan kendaraan, cukup dengan jalan kaki, tapi cowepet sampai tembus ujung kulon, deket terbenamnya matahari itu, coba. Nah, ternyata di situ ada penghidupan. Raja Dzulqarnain itu tidak memahami bahasa mereka,
Nah, mereka intinya berbicara sama Raja Dzulqarnain, minta supaya Ya'juj Ma'juj ini dikerangkeng, jangan berkeliaran, karena mereka merasa resah karena menghabisi ya keturunan mereka. Akhirnya Raja Dzulqarnain minta mereka bekerja sama, yaitu menganyam besi-besi itu, dianyam. Setelah besi dianyam, lalu kemudian diletakkan di atas antara dua bukit itu, karena mereka tinggalnya di lembah itu. Jadi di atas itu dikasih anyaman besi-besi ya kuat, kemudian dicor dengan tembaga. Besi kemudian dicor dengan tembaga, bukan dengan semen, dengan tembaga. Jadi menyatu kokoh. Cor-coran ini akan rusak apabila terjadi hari kiamat. Jadi rusaknya karena kiamat. Akhirnya selama itu Ya'juj Ma'juj itu makan manusia. Dia keliaran kalau malam gitu ya cari makan. Nah, setelah ditutup udah nggak bisa kemana-mana. Mereka berkembang biak di situ aja. Ya mungkin makan sesama mereka lah itu. Nah, jadi di sini diterangkan bahwa jumlah 1000 itu didominasi oleh Ya'juj Ma'juj. Kemaqala kemudian bersabda Nabi, waladzi, demi zat nafsi diriku fi yadihi, di tangan Allah. Maksudnya Nabi bersumpah demi zat ini sesungguhnya saya Nabi la atma'u, niscaya berharap antakunu, bahwa ada kamu sekalian thulutha, sepertiganya ahlil jannati, ahli syurga. Terus Nabi bersumpah demi zat saya berharap bahwa kalian-kalian ini adalah sepertiga daripada penghuni surga. Nah, jadi sepertiga penghuni surga itu didominasi oleh umatnya Nabi Muhammad. Ya, bahkan dalam hadis itu ya memang yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad. Qala, berkata siapa Sa'ad, ini perawinya, fahamidna, maka memuji kami Allah pada Allah. Alhamdulillah. Akhirnya kami sahabat langsung spontan memuji kepada Allah. Alhamdulillah setelah Nabi menyampaikan itu. Wa kabarna, dan takbir kami. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tumakola, kemudian bersabda Nabi, waladzi, demi zat nafsi diriku fiyadihi, di tangan Allah. Ini sesungguhnya aku la atma'u, niscaya berharap aku antakunu, supaya ada kalian syatara, setengahnya ahlil jannati, ahli syurga. Setelah para sahabat tadi dikabari, saya berharap agar penghuni surga itu sepertiganya dari kalian. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terus Nabi kembali bersumpah demi zat saya berharap bahwa surga itu setengahnya. Nah, tadi kan sepertiga, sekarang setengahnya ahli surga adalah terdiri dari kalian semua. Inna masalakum, sesungguhnya gambaran kalian fil umami, di dalam beberapa umat, kamasali, sebagaimana asy'arati, bulu ya, bulu sapi, asy'arati, bulu al-baydha, yang putih, fi jildin nauri, fi jildi, pada kulitnya, an-nauri, sapi, al-aswadi, yang hitam, warokmati, dan belang, fidhira'il khimar, pada lengannya khimar. Lengan khimar itu yang mana? Yang kaki depan itu lengannya khimar. Rawahul Bukhari. Kemudian Nabi katakan bahwa gambaran kalian dibanding dengan umat-umat yang lain itu digambarkan seperti seekor sapi yang warna hitam, lalu kemudian ada belontang-belonteng yang warna putih. Kan begitu, kadang kita lihat sapi hitam, kadang-kadang bagian kepalanya itu warna putih, atau badannya itu ada yang belentong-belentong yang warna putih, atau khimar kadang-kadang kaki bagian depannya itu warna putih.
Nah, warna putih itu gambarannya adalah umatnya Nabi yang masuk surga. Sedangkan yang warna hitamnya itu ya semua umat-umat yang tidak masuk surga. Nah, jadi memang didominasi oleh warna hitam. Karena warna hitam ini kan yang nggak iman. Nah, yang iman yang masuk surga ya minoritas memang. Minoritas sekali. Seperti sapi warna hitam terdapat bercak-bercak warna putih. Nah, warna putih itulah gambarannya umat Nabi yang masuk surga. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Allahumma amin. Yang penting kita terus tetap mengikuti perintah Allah Rasul seperti yang sekarang sudah kita kerjakan ini. Tidak berhenti, tidak berubah. Terus tetap keyakinannya, kepahamannya tidak kemana-mana. Sampai pol ajal mati, maka dijamin pasti masuk surga.